sampai seluruh area di sepanjang itu ada surround speakernya. Di semua area rata-rata menggunakan DAS Spanyol. Speaker apa yang digunakan di Aqua Dome Theater ini? Kalau saya lihat di sana ya, tadi saya cek juga dari belakang, itu A series tuh, A10, lalu subnya itu K21. Libur telah tiba, hatiku gembira. Nah, akhirnya si Bolang kembali, bocah petualang. Kali ini setelah edisi yang lalu di Andorra la Vella, satu negara yang kecil, sekarang kita ngebolang ke negara-negara kecil juga yang rada nggak mainstream gitu ya. Sekarang saya lagi transit tadi dari penerbangan di Soekarno-Hatta dan sekarang saya transit dengan Qatar Airways. Jadi saya ada di Hamad International Airport. Keren banget. Ini karena transit saya ada di terminal E gitu ya. Yang CD ini baru nih, suasananya lihat nih ya, atasnya semuanya keren banget. Model frame-nya. Lalu lihat dong di sini dong tamannya. Ini adalah spot baru buat kalian yang suka ngebolang di seluruh dunia. Kalau pas transit di Qatar, di Doha khususnya, ini adalah spot baru namanya Orchard Garden. Jadi taman yang ada di Hamad International Airport. Keren banget, ada banyak kayak air terjun yang dibikin gitu ya spotnya. Lalu pohon-pohon yang bener-bener real pohon. Jadi bukan pohon imitasi, sepertinya ini real banget kayak di Changi di Singapura gitu ya. Ini saya nanti akan menuju ke E gitu ya, ke E. Dan yang luar biasa di Orchard ini semua brand-brand top semuanya ada. Ini saya membelakangi LV, Louis Vuitton. Ada juga Bulgari, Moncler, Fendi, pokoknya Hermes, semuanya komplit banget. Ini adalah terminal baru yang ada di Hamad International Airport. So, kita akan menuju ke Miami Airport di Amerika. Akan ke negara mana si Bolang kali ini? Ini clue-nya. QR781 Miami. Jam 1.20 kita harus menuju ke gate E3. See you Miami. Dan kita akan menuju ke Meksiko, Kepulauan Bahama, dan juga Honduras. See you! This ship weighs 248,663 gross tons, to be exact. That's 5 times the size of the Titanic. And it's also longer than the Eiffel Tower at 1,196 feet. That's 364 meters. It has a maximum capacity of 7,960 passengers, which is more people than the average US town. It cost $2 billion and it took over 29 months to build. We have the whole ship to ourselves. We're going to see the world's biggest water park on a ship, the world's largest glass and steel structure ever. Halo, si Bolang sekarang sedang berada di, wow, keren banget. Ini mural dan rata-rata di sekitar sini tembok-temboknya penuh dengan mural-mural di kanan kiri di depan saya. Karena saya lagi ada di Little Havana, Miami, Florida, USA. Kita akan menuju ke Royal Caribbean Port besok. Jadi sekarang saya lagi city tour. Nanti kita akan explore bersama si Bolang, bocah petualang di Miami. Kita akan city tour Miami dan ini adalah Cuba, Little Havana. Little Havana adalah satu daerah di mana kebanyakan penduduknya dari Kuba. Jadi di sini makanan-makanannya ini semuanya churros gitu ya, kayak Mexican food atau Latin food gitu. Dan di sepanjang jalan ini kita kayak kalau kita pernah ada di
Beverly Hills gitu ya. Itu kanan kirinya memang suasananya ya udah daerah wisata, jalan-jalan gitu ya. Sepanjang ini nanti kita akan explore karena saya akan naik bus, big bus, hop on hop off, ada di depan saya. Ini areanya sangat cukup ramai, banyak wisatawan. Dan rata-rata wisatawannya nanti lihat ya, ada pakai kalung, itu sebagai tanda sepertinya dari cruise. Tapi mungkin karena Port Miami juga salah satu port yang sangat-sangat rame dan sangat menarik. Coba tebak, saya akan ke rute mana? Puji Tuhan, alhamdulillah, saya paling senang sekali untuk mengeksplor negara-negara kecil. Kalau kemarin saya sudah upload, jadi yang belum nonton bisa scroll ke atas. Saya membuat konten tentang Andorra la Vella. Satu negara yang disebut Andorra, kota Andorra la Vella sebagai ibu kotanya. Negaranya kecil, bebas pajak. Silahkan tonton, jangan lupa. Saya juga pernah ke Liechtenstein, satu kerajaan yang ada di Swiss. Kalau Andorra itu adalah negara di dalam negara Spanyol, ada di dekat Barcelona. Kalau Liechtenstein adalah negara atau kerajaan yang ada di dalam Swiss. Kemudian ada lagi Vatikan, itu ada negara atau republik yang dipimpin oleh Paus di Roma, ada di dalam Italia. Lalu ada lagi negara mana? Banyak sekali negara-negara yang kecil-kecil gitu, dan salah satunya Andorra la Vella kemarin. Nah sekarang saya akan ada dalam tour di mana kita FIT, betul-betul Sibolang, bocah petualang, kita hanya langsung go-show ke setiap negara-negara. Yang pertama kita akan berangkat dari Miami Port, pelabuhan di Miami. Lalu kita akan menuju ke Mexico City di negara Meksiko, lalu ada Honduras, lalu ada juga ke Kepulauan Bahama. Nah ini seru banget, negara-negara kecil. Yuk kita explore. Ada apa saja di sekitar ini, ada gereja, ada toko-toko, dan rata-rata semuanya adalah produksi atau penduduknya, makanannya, fashionnya, rata-rata dari Kuba. Yuk kita explore lagi bersama Sibolang, bocah petualang, cus! Nah oke, saya sekarang ada di Port Miami. Itu tadi adalah cruise Virgin. Ya kan, gede banget tadi ya. Dan saya sekarang ada di Port Miami, di mana besok saya akan departure, berangkat dengan Icon of the Seas Royal Caribbean dari port ini. Jadi pagi ini kita briefing, kita explore dulu sebelum kita besok akan departure dari Port Miami di sini. Dan ini keren banget, Port Miami ini ada banyak kapal-kapal kecil-kecil, ada juga yacht. Jadi memang Miami adalah salah satu bay city yang sangat terkenal sekali di negara bagian Florida. Di belakang saya juga ada nih ya, Hard Rock Cafe, lalu ada juga Miami Eye. Ini sama seperti Singapore Eye, ada London Eye. Jadi kita bisa langsung naik komedi putar kalau di Sekaten gitu ya, di Pasar Malam Indonesia. Tapi ini langsung lihatnya seluruh kota. Ini bagus banget, ada banyak kapal-kapal, baik itu kapal untuk turis, ada juga, kita juga bisa sewa. Tadi saya lihat ya di situ ya, ada 4 jam, ada yang 1 jam. Kita bisa pilih untuk bisa fishing, bisa juga makan untuk for lunch, atau juga sea tour gitu aja, jalan-jalan. Ada beberapa pulau-pulau yang kita bisa visit di area Miami. Welcome to Pier 5. Miami Bayside. Wow, suasananya sangat keren banget. Ada kadang-kadang panggung, tapi saya hari ini pagi hari sehingga belum ada show apa-apa. Tequila Mezcal. Jadi ini area kapal-kapal yang docking, dan di belakang sana ada langsung cruise Virgin, nanti juga ada si Royal Caribbean, semuanya stopnya di sini semua. Seru sekali. Ya, kita sekarang masuk di Royal Caribbean. Kita ini Bon Voyage. Tadi kita masukin tas-tas itu di situ. Lalu ini kita masuk ke terminal. Terminal dari
Royal Caribbean. Kebetulan di Miami ini masuknya Terminal A. Nah, ini namanya Terminal A. Lalu dan kita sebetulnya dari antrian ini kita bisa lihat di atas kita. Nah, itu ada kapal kita sudah arrival. So, welcome to Terminal A Royal Caribbean Miami Port. So, welcome to Royal Caribbean. Seperti apa lobby ini? Nah, ini fasilitas di kamar kita di lantai 12. Fasilitas untuk kamar mandinya, satu bed bagus banget, cukup luas dibanding dengan dulu kos kita di Alaska, lebih kecil. Ini masih ada sofa. Lalu kemudian kita ngambil balkoninya yang garden view, jadi langsung terkoneksinya ke garden. Ini fasilitasnya, kita juga bisa langsung naikin lainnya, sehingga view-nya langsung kita bisa lihat nih langsung ke atas, show-nya musik, lalu kolam renang di atas, tetangga di depan, di seberang dan bawah, view-nya langsung garden. Di situ langsung jogging track, kita bisa kemana-mana. Dan serunya ini bisa kita tutup juga, jadi kamar ini kita tidak terganggu ketika balkoninya kita pakai untuk duduk-duduk, jadi nggak harus selalu kelihatan dari luar. King bed-nya juga ini queen kira-kira, dan TV-nya cukup besar, 50 inci kira-kira, cukup proper untuk escape for 7-8 days. So enjoy Icon of the Seas Royal Caribbean. Kamarnya juga cukup proper untuk menaruh baju-baju, tidak cukup untuk layout barang-barang kita dan menaruh tas yang cukup besar, baik tas cabin maupun tas bagasi yang lebih besar. Nah, sekarang saya ada di bagian paling atas, ada namanya Adrenaline Peak. Ini adalah panjat tebing bahkan di atas Royal Caribbean, Icon of the Seas. Ini panjat tebingnya di belakang saya ini nih, langsung. Ada juga yang kita bisa naik, nanti bayar $100 lebih gitu ya. Inilah adalah logo dari Royal Caribbean. Ini ya contohnya seperti ini. Keren kan? Jadi kita bisa bayar, lalu dia muter, ada di depan logo Royal Caribbean, dan kita bisa dapat videonya sekalian. Nah, ini saya ada di Central Park di lantai 7 tadi, 7-8 lah. Ini ada stack gitu ya, dan kamar saya ada di persis di atas sebelah kanan. Nah, ternyata meskipun kita bisa tertutup semuanya, jendelanya pun juga bisa dibuka. Jadi kita bisa tetap akses, dapat udara dari luar. Ini keren banget, kenapa? Karena bayangin, Central Park ini betul-betul areanya itu terbuka. Jadi kalau hujan, nanti misalnya kita lagi sudah departure di atas laut, ini betul-betul langsung akses luar, udara luar, betul-betul airnya turun ke sini, drainasenya sudah dipikirin, bagaimana drainase itu bisa mengalir keluar, dan ada di taman, betul-betul area luar. Lalu di sisi sini itu adalah kafe-kafe semua. Kafe, lalu juga ada butik-butik ternama tadi. Intinya ternyata si Icon of the Seas ini dibagi dua gitu ya. Di sana yang mainan rame, terus crowd-nya lebih kenceng, banyak anak-anak. Makanya kamarnya dijual lebih murah. Nanti saya akan tulis kira-kira tipe-tipe kamarnya yang ada apa saja.
Dan rekomendasi buat kalian yang misalnya mau honeymooners, couples, atau misalnya keluarga besar, jadi bisa menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dengan anak-anak tentunya di sisi yang sana meskipun crowd, mereka akan lebih senang karena bisa main di kolam, papan seluncuran, olahraga, dan apa saja. Kita akan gerbek lagi, saya belum ketemu teaternya, nanti kita akan cari teaternya ada di mana, supaya kita tahu nanti nonton acara-acara entertainment show-nya supaya kita bisa menikmati. Inilah Central Park di lantai 8, Icon of the Seas, Royal Caribbean. From Port Miami, kita akan meluncur capcus ke Honduras. Besok kita akan mendarat di Honduras. Kira-kira Honduras, lalu Meksiko, lalu Kepulauan Bahama, dan stop lagi di Miami. See you, peace. Ini di sisi Surfside Central Park. Anak-anak mainannya komplit banget ya. Jadi memang benar-benar di sini dimanjakan sekali. Makanan, minuman, splash play, ini kita bisa langsung ambil makanan. Tadi bahkan saya makan steak aja sukanya yang di sini gitu. Semua es krim, candy. Jadi ini adalah area kamar yang family. Kalau misalnya anak-anak kecil-kecil bawa gitu ya, jadi aman sekali. Terus bawahnya langsung di mainan. Jadi ini sisi belakang dari Icon of the Seas. Ada ember yang penuh, nanti langsung nuang ke bawah. Makanan di full free flow. Di kanan kiri semuanya ada. Dan anak-anak bebas mengambil makanan sampai yang dewasa. Orang tua bisa menunggu di sisi kanan dan kiri sambil berjemur. Lalu ada juga Sugar Beach. Ini candy-candy, semua yang manis-manis bisa di sini. Surfside Eatery, ini adalah tempat saya tadi makan di situ tuh. Boleh ambil sepuasnya, sekenyangnya. Ini adalah sisi belakang dari Icon of the Seas. Nah, di sini ada Central Park tuh. Oh, ini Central Park. Kalau yang lurus ke sana berarti itu langsung kita masuk ke garden yang kemarin saya nongkrong-nongkrong di sana. Wow, nice banget. Nah, ini ambience di atasnya nih. Tempat di mana saya tadi di atas ada tube yang kita langsung bisa papan luncuran terus ke bawah. Rekomen banget buat keluarga kecil, muda yang bawa anak-anak kecil tapi sudah bisa main sendiri gitu ya. Itu sangat direkomendasikan sekali. Nah, sekarang saya ada di lantai 15. Namanya Aquadome. Seperti apa Aquadome? Nah, ini suasananya seperti ini. Ada mainan, pokoknya theme park-nya buat anak-anak. Semua tentang kolam renang sampai mainan-mainan. Semuanya komplit. Nah, ini saya ada di lantai paling atas sehingga kita bisa langsung lihat nih ya belakangnya ya. Nah, itu cerobong, bukan cerobongnya, tapi pokoknya atapnya si cruise dari Icon of the Seas. Lalu ada juga papan seluncuran, itu nanti ada di depan saya. Jadi di sini kita bisa pesen bir. Kalau yang untuk alkohol semuanya mesti nambah. Tetapi kalau margarita, bukan, yang salad gitu, kita bisa langsung ambil dan for free. Sesuai yang kita sudah bayar. Jadi semuanya sudah makan, semuanya komplit. Nih ya, ini penampakan di bagus banget nih belakangnya. Nah, ini adalah sisi paling atas Aquadome. Jadi nanti ada party-party, terus ada DJ booth juga. DJ booth-nya ada di atas saya. Ini DJ booth-nya nih. Nah, ini DJ booth-nya. Yuk, kita akan menuju ke DJ booth yang ada di atas. Kita ada DJ booth-nya di sini nih. Ini adalah lantai paling atas dari Icon of the Seas.
Oh, sudah diringkesin nih DJ-nya. Di sini ada panggung, dan di panggung ini kita bisa lihat performance. Speakernya pakai das semua di sini. Nah, ini langsung kita bisa lihat Miami dengan background Star Island, pulau yang ditempati oleh banyak artis-artis Hollywood yang ada di sini. Keren banget. So, enjoy Icon of the Seas. Sebentar lagi kita akan jalan 1 jam lagi. Ini yang sisi paling atas. Kita nanti akan review lagi di lantai-lantai yang lain, di tempat restoran-restoran. Semuanya komplit semua, dari lobster, steak, dari makanan western, Asian, Latin, semuanya komplit ada di sini. Yuk kita jalan-jalan lagi. Cus! Nah, saya sekarang ada di lantai 15 dari Icon of the Seas Royal Caribbean. Tepatnya persisnya Aquadome Theater. Ada apa aja sih Aquadome? Yuk cekidot. Jadi biasanya di tempat ini ada show setiap hari. Dan ini show-nya sedikit terbuka gitu, nanti dia bisa ditutup. Lalu show-nya ada hubungannya dengan aqua yang pasti, air. Sesuatu yang menarik adalah ini salah satu ikon ciri, makanya judulnya aja Icon of the Seas gitu. Ini ikon dari cruise ini, yaitu ininya, dome-nya. Nah, kalau penampakan dari luarnya itu seperti ini. Nah, itu kalau dari luar itu kan seperti itu tuh ya. Ini adalah penampakan dari dalam. Jreng, tara. Jadi seakan-akan dari luar itu kan kayak kepala ikan lohan gitu ya, jidatnya ikan lohan dengan kaca-kaca sebagai ciri dari cruise Icon of the Seas. Apa aja yang menarik kita mau bedah ya. Di sini itu wow, teaternya keren banget. Saya udah nonton kemarin di teaternya Royal Theater. Rata-rata memang menggunakan elakustik semua, Prancis. Untuk ambience, untuk speaker-speaker outdoor, speaker pool, speaker di semua area rata-rata menggunakan das Spanyol. Speaker apa yang digunakan di Aquadome Theater ini? Kalau saya lihat di sana ya, tadi saya cek juga dari belakang, itu A-series tuh, A10, lalu sub-nya itu K21, kemudian sebelahnya ada juga mungkin untuk mid high-nya nebelin low mid-nya itu pakai SB18. Kemudian ada juga outfill-nya untuk ngisi di kanan kirinya juga ada. Ini mereka sedang persiapan ya, lihat ya, tuh ya, lagi naik turun. Ini biasanya nanti untuk show-nya, bisa untuk artisnya, bisa untuk barang juga dimasukin ke dalam kolamnya, airnya. Itu di bawah itu kan ada kolam renang gitu ya, kolam air, dan ini salah satu bagian dari show-nya. Selain speakernya, coba kita lihat ya, nih ya, lampu-lampunya ini bener-bener nggak kaleng-kaleng, luar biawa pokoknya. Ini semuanya menggunakan professional premium brand. Saya nggak tahu persisnya, tapi dari bentuknya kalau nggak si Martin, ini Ayrton. Itu ya, sepanjang itu. Dan luar biasanya adalah semuanya custom, tailor-made, warna putih untuk teater. Lihat ya, di speaker sistemnya elakustik semuanya putih, lalu sampai lampu-lampunya semuanya warnanya putih. Cakep banget. Hal yang kita perlu belajar di sini di Aquadome Theater ini adalah speaker placement. Speaker placementnya itu betul-betul nggak ada gantungan speaker yang tergantung, nggak ada seling, nggak ada kawat, nggak ada tiang atau misalnya special rigging system gitu untuk gantung speaker atau lighting. Semuanya tertanam mepet semua, tapi hasilnya nanti maksimal bagus sekali. Saya akan tunjukkan show-nya seperti ini kira-kira. Nah, ground stack sistem speaker yang digunakan itu idenya perfecto numero uno, bagus banget. Karena dia nggak perlu gantung speaker, dia main ground stack, di mana subwoofer langsung nyambung ke mid top speaker. Tapi sudutnya dia bisa ditilt sehingga terarah kepada semua area penonton yang strukturnya memang sudah dibentuk teater, naik turunnya. Jadi betul-betul shape-nya sudah dirata sampai ke seluruh area. Sebetulnya apa sih Aquadome Theater? Yuk kita lihat tuh.
seperti ini bentuknya. Nanti kita lihat dari dekat, dan ini jadi salah satu ciri dari Icon of the Seas. Keren banget ya ambience-nya ya, lantainya parket. Jadi meskipun area semuanya ini adalah solid surface, kaca, kemudian space frame-nya semuanya tertutup, tapi khusus di area teaternya mereka memikirkan akustiknya sedemikian rupa. Lihat nih, ada kain semua nih. Materialnya kain. Nih ya. Jadi betul-betul selain mereka memperhitungkan estetik, mereka juga betul-betul estetik yang senada dengan akustiknya. Lihat ya, ini materialnya ini betul-betul kain yang absorb. Dia menutupi seluruh bagian space frame dari kapalnya, di mana semuanya itu sebetulnya kaca semuanya, art ya. Tetapi kalau kita lihat dari dekat, kita zoom ya, coba ya atas ya. Nih ya, set dari atas. Ini adalah perforated. Saya zoom sampai sedekat-sedekatnya. Sedekat-sedekatnya, kelihatan nggak guys? Ini sound. Nah, bolong-bolong kan? Ini sebuah ide yang brilian. Meskipun di area sekitarnya itu solid surface dan kaca semua, estetiknya dapat, tetapi secara akustiknya pun juga dapat. Nah, ini dari dekat saya akan tunjukkan bagaimana speaker sistemnya dengan sistem ground stack, tapi sudutnya tetap terarah, dan juga ada side fill speaker nih kanan kirinya nih, semuanya L akustik. Saya tunjukin dari dekat ya. Nah, semua menggunakan L acoustic speaker system. Lalu untuk imersifnya, surround systemnya, sebetulnya mereka sudah menggunakan perforated tapi nggak kelihatan. Di sini ada speaker semua ini, sepanjang ini, sampai seluruh area di sepanjang itu ada surround speakernya. Nah, ini dari betul-betul backstage. Orang biasanya lihat backstage itu kumuh hitam ya, tapi ini backstage yang spesial. Spesial seperti apa? Seperti ini. Tada! Bayangin, ini backstage, tetapi warnanya putih semua. Yuk, saya tunjukin. Ini backstage nggak kaleng-kaleng. Betul-betul backstage yang indah. Betul-betul desain akustik dan estetiknya keren. Kita lihat apa yang bisa kita lihat penampakannya. Lihat ya. Ini backstage bener-bener nggak kaleng-kaleng. Ada L akustik Shiva, lalu ada juga speaker-speaker PA sistemnya. Seluruh speaker sistem menggunakan Sonance. Ini ya, untuk di ambience areanya. Lalu juga speaker tamannya mereka semua menggunakan Sonance. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Semua speaker-speaker batu yang ada di taman menggunakan Sonance speaker juga. Ini Shiva dengan speaker subwoofernya nggak kelihatan, tapi betul-betul high quality premium brand speaker. Tetapi kita lihat ya, bentuknya keren banget, nyaman banget untuk lounge, sangat nyaman. Lalu penampakannya kita bisa lihat seakan-akan ada akuarium, tapi akuarium yang sebetulnya LED. Seperti apa? Cus tuh. Nah, ini sepertinya ada di ikan akuarium, tetapi dalam format file, di mana dia pakai LED dengan resolusi yang cukup detail untuk di dalam. Kayaknya ini P1,9, P2 lah minimal, paling maksimal gitu ya. Yuk kita lihat penampakan di luar seperti apa. Nah, seperti ini penampakannya. Keren banget kan? Shiva semuanya dipadu-padankan dengan Sonance speaker untuk PA-nya. Beberapa titik taman di dalam ini ada Sonance speaker, speaker batu atau rockstone. Yuk kita lihat seperti apa keindahan dari Icon of the Seas Royal Caribbean.
space frame system yang didesain sedemikian rupa. Dan kalau kalian lihat tadi saya tunjukin bagaimana penampakan dari drone dari luar untuk Royal Caribbean-nya. Ini saya ada di titik paling atas dari Icon of the Seas. Kita lihat ya, dari bawahnya seperti apa. Seperti ini. Bener-bener paling ujung. Jadi kalau ujungnya nabrak sesuatu tuh kayak Titanic itu depannya di situ tuh. Itu ujungnya bener. Kebetulan kita sekarang sedang docking, kita sedang mendarat berlabuh di Cozumel, Meksiko. Dimana kalau dari jauh sana, saya zoom, ada banyak beberapa cruise yang sedang menuju untuk docking juga di beberapa port yang ada di Cozumel, Meksiko. Sebentar lagi, sore ini kita juga akan berlayar kembali untuk menuju ke Kepulauan Bahamas. Keren ya, Icon of the Seas. Ini penampakannya di titik paling ujung dari Icon of the Seas by Royal Caribbean. Kita bisa ngopi dan semua makanan nggak perlu beli, nggak perlu kita repot-repot apa juga. Kalau mau yang alkohol baru kita nambah belinya, kita tinggal tunjukin kartu kita, dari kartu itu langsung nanti di charge masuk ke bill kita. Tapi kalau kita mau bawa makanan yang free, pokoknya di Royal Caribbean ini Icon of the Seas, saya jamin nggak sempet lapar. Saya jamin pokoknya free flow semua makanan dari breakfast, lunch, dinner, nyambung terus. Apapun yang Anda suka semuanya ada. Dari Chinese, Western, dari steak, dari apa, semuanya ada komplit semua. Oke, ini tadi review kita untuk di Aquadome. Ada juga Royal Theater, nanti kita akan bedah juga ada apa di sana. Kemarin saya lihat itu juga L akustik, tetapi sistemnya kecil, keren banget. Ada teater Wizard of Oz, itu secara live teaternya, The Wizard of Oz. Tapi di jam yang berbeda, dia ada film, judulnya The Wicked. Itu tapi ternyata ceritanya nyambung sama The Wizard of Oz. Ada versi sinemanya, ada versi teaternya. Speaker menggunakan L akustik Kiva Kilo, masih model yang lama, kecil, 2x 6,5 inch. Saya lihat semuanya sudah dikoneksikan secara imersif. Jadi memang menggunakan Lisa gitu ya. Ayo sekarang kita lihat lagi ada apa lagi di sana. Ada juga Royal Theater, ada Music Hall, dan mostly menggunakan L akustik speaker system dari Prancis. Oke, see you. Enjoy Icon of the Seas di Space Frame Royal Caribbean. Ini suasana bar dengan biliar, lalu semua mainan kasino, ada barnya juga, orang bisa main kartu juga, terus ada permainan playmaker, sports, arcade gitu, semua jenis mainan di sini ada semua. Absolute Zero. Ya, kita mau nonton tentang Absolute Zero. Nah, ini pintu masuknya ini, Playmaker, Sports and Arcade. Seperti apa tontonannya, kita akan lihat di dalam seperti apa. Ini show-nya di ice skating. Welcome to the show. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat?
Nah, sekarang saya ada di Trail Island. Ini lantai 16, 17. Jadi sekarang betul-betul sudah ada di paling top deck-nya dari Icon of the Seas. Itu papan seluncurannya yang ada di belakang saya. Orang meluncur di situ. Dan ini area smoking area. Jadi memang bagus sekali mereka pisahkan areanya yang smoking dan non smoking gitu ya suasananya. Ini lihat ya, speaker juga sangat menarik sekali. Jadi di atas itu ada subwoofer sama speaker yang sudah dibikin. Ini atasnya betul-betul subwoofer speaker, semuanya berderet keliling semuanya. Nah, ada apa saja? Suasana poolnya ini. Jadi setiap pagi kita bisa langsung, kemarin di sana tempat DJ, itu tempat DJ di mana kita kemarin opening ceremony ketika kita mulai departure. Sekarang langsung semua dipasangin sama bed untuk berjemur. Rame banget kan? Seru banget. Kita sekarang ada di perjalanan menuju Honduras dari Miami. Jadi kemarin yang tempat party semuanya dirubah semuanya. Jadi ini sepanjang ini ya, sepanjang ini. Tuh, semuanya jadi tempat untuk berjemur dan penuh sekali. Buat kita Asia mungkin nggak biasa panas, tapi buat mereka yang selama ini dingin gitu ya, dan ketemu tempat seperti ini di tengah lautan, semua sangat menikmati sekali. Keren banget. Yuk kita lihat ada apa lagi keseruan di lantai yang lain, khususnya di atas lantai 18. Sekarang ini 17. Sampai ketemu. Cheers. Nah, ini sisi di Central Park yang tengah. Kolam renang untuk anak-anak sisi bawah. Lalu berjemur juga ada di atas. Aquaduk yang paling ujung nanti kita bedah speaker sistem teaternya di sana. Ini adalah area kontrolnya dan ini adalah langsung paling atas. Keren banget memang layoutnya, dan kamar-kamarnya ini semuanya langsung di pinggir laut. Bawahnya juga Central Park, jogging track, orang bisa berjalan. Tapi kalau jogging track bisa langsung yang di kanan kiri kapal, langsung bisa muter semuanya. Keren memang, so colorful. Nanti di sisi ini tiap beberapa jam juga ada DJ performance, live music, orang bisa dance semuanya bareng-bareng. Di dance floor juga itu di sisi top floor dari Icon of the Seas. Ini area control system ya, kapten di mana semuanya ada di situ. Remember, right here, coming up shortly, we're gonna have our celebrate party, but we need everyone over here. We need everybody over here. We are not going to start without here. I got a question. Who's ready to party? Wow, ini jogging track dan saya lagi sambil lari. Ini langsung ke laut gitu ya, dan menuju ke ruang gym. Ini rute menuju ruang gym. Jadi kita langsung jogging track dan sebelahnya itu sekoci, lalu tempat juga bisa duduk juga di sini, di tempatnya. Nah, seperti ini tuh, langsung laut. Enjoy banget ya. Di sini langsung untuk orang duduk-duduk menikmati sore. Kita mau olahraga dulu, enjoy Icon of the Seas, Royal Caribbean. Nah, ini adalah jalur kapal sekoci. Satu kapal sekoci ini bisa muat sampai 450 orang gitu ya. 450 person gitu. Ini Icon of the Seas, Nassau, berderet nih sepanjang jogging track.
Sepanjang jogging track ini ada kapal-kapal sekoci yang dikasih nomor gitu ya, 07 di sana, 05, terus menuju sepanjang ini di sisi kanan dan sisi kiri menuju ke fitness center. Jadi jika terjadi emergency exit lalu orang, nah ini rutenya nih supaya kita tahu nih, ngelilingin kapal kalau kita lari ya. Jadi satu lap itu kira-kira 0,6 km. 1,5 lapnya itu baru 1 km gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengukur nih kalau kita keliling kapal berarti kira-kira sekitar 600 meter rutenya, karena ini rute dalam ya, jadi bukan rute terluar. Kalau terluar mungkin lebih dari itu. 1,5 lap baru dapat 1 km. Ini kapal sekoci number 1. Tuh lihat ya, sepanjang itu adalah kapal sekoci yang disiapkan jika terjadi emergency untuk di Icon of the Seas ini. Halo, saya sekarang lagi ada di Roatan, Honduras. Nah, ini Roatan, Honduras ini saya baru turun docking dari Icon of the Seas, Royal Caribbean. Dan ternyata bukan hanya satu cruise, di belakang tadi ada 7 cruise juga. Ini kotanya ya, lihat ya, ini Roatan. Nah, itu kotanya seperti itu. Tadi kita udah jalan di sekitaran Roatan, ada apa saja di sana, dan ini terminalnya. Jadi terminal portnya ada di sini. Kemudian kotanya kira-kira kayak Bangka Belitung gitulah, kayak Natuna. Saya pernah ke Natuna, satu pulau kecil gitu, dan dia jadi perbatasan yang paling dekat dengan Amerika, sehingga di situ masih banyak yang bisa bahasa Inggris. Kemudian bahasanya sebetulnya Spanish, Latin. Ini gede banget ya. Saya persis ada di depan cruise saya. Now it's the biggest cruise ever. Jadi betul-betul Icon of the Seas untuk tahun ini ya, masih cruise yang terbesar saat ini. Jadi gede banget. Kamar saya ada di sisi dalam. Nah, ini sekoci-sekoci yang tadi saya jalan-jalan keliling jogging track. Jogging track itu ada di situ, di mana satu skoci itu muat 450 orang. Jadi jika ada emergency. Nah, nanti turunnya itu kita pintunya seperti itu tuh. Saya nanti turun di situ, kita tinggal bawa kartunya lalu di tap untuk kita absen keluar dan untuk absen masuk. Kira-kira ada sekitar, kita tadi jam 9.30 kita docking, geng open, lalu nanti gengnya ditutup lagi jam 5.30. Sehingga tourism di tempat-tempat port berhenti itu lumayan jadi maju semuanya. Sehingga di sini, di sekitaran ini rata-rata mobil-mobilnya adalah mobil-mobil tour gitu ya. Jadi city tour, tuh lihat ya banyak ya. Itu salah satu mobil yang tadi saya gunakan juga di sana. Nah, sekarang saya ada di West Bay, jadi di pantai barat dari Roatan. Ini sekarang kita lihat ya, di sebelah kiri saya itu adalah pantai-pantainya bening banget dan masih natural sekali. Ya, semuanya kayak gitu ya. Ini West Bay area, dan di sana arahnya itu ada kayak hotel-hotel, snack, bakery gitu-gitu modelnya. Bukan hotel, tapi kecil gitu kayak villa gitu ya. Dan di sini adalah daerahnya lebih modern, jadi seperti rumah-rumah yang saya tunjukkan tadi ya. Bangunannya lebih modern dan banyak properti yang dimiliki oleh orang Amerika. Nah, di sini $1 itu berarti ada 25 levitan itunya. Jadi mata uangnya di sini 1:25. Kira-kira 1 bir gitu tuh $1 di sini, supaya punya gambaran harganya gitu. Oke, inilah West Bay dan saya sekarang berhenti di Chocolate Factory. Ini Chocolate Factory-nya kayak gini nih. Chocolate Factory. Ini adalah di pabrik coklat. Kita akan lihat ada apa di dalamnya. Yuk, kira-kira yang ada di pabrik coklat ini ya. Di harganya kira-kira kalau mau beli minuman sama ini di Honduras seperti ini, dengan harga $US, tapi uangnya harus pas.
karena mereka nggak punya kembalian. Kalau mengenai coklat, lalu es krim, itu seperti itu harganya. Espresso, kopi $2, lalu hot coklat gitu $4 gitu ya. Es krim juga, cuman mereka pokoknya harus pas aja semuanya. Gambarannya kira-kira $1 itu 25 tequila, mata uang dari Honduras. Cuman kebetulan karena Roatan ini memang ada di dekat dan paling dekat pulau terluar dari Honduras yang dekat dengan Amerika, khususnya sisi Caribbean, Laut Karibia gitu ya, mepet sama Miami gitu, sehingga masih bisa menggunakan beberapa jual beli dengan US dollar. Ini suasana kafe dan harga-harga yang ada di sini, dan juga harga coklat-coklat yang dijual di sini di Chocolate Factory of Honduras. Oke, kita akan nanti jalan ke sana lebih lagi. Ini adalah area ya. Suasana makan malam di cruise ini menyenangkan sekali ya. Jadi di sini tuh sangat bagus sekali untuk kita dressnya pas putih semua, lalu orang ngantri di sini. Harus ngantri dulu di depan, lalu diatur, dan suasana makan malamnya itu bagus sekali. Lalu semuanya ngantri. Hari ini temanya adalah putih-putih. Ini guys, lalu antriannya di situ. Very nice. Dan ini adalah menu makannya at the dining room. Suasana antrian yang masih belum makan ada di sini semua. Sangat keren sekali karena semuanya berbusana putih semua. Semua karena dress code-nya adalah putih. Ya, saya sekarang lagi docking di Kepulauan Bahama. Welcome to Bahama Island. Woo! Dan Bahama ini adalah pulaunya dari RC Royal Caribbean sendiri. Itu di belakang ya, tadi ada Voyager of the Seas dan Icon of the Seas yang lagi docking 2 biji. Ini namanya Perfect Day at Coco Cay. Ini welcomingnya ada penari-penari yang langsung identik dengan Bahama gitu, dia nari. Lalu di sini ada Welcome to Coco Cay. So welcome to Coco Cay. Jadi ini adalah pulau milik dari Royal Caribbean sendiri. Jadi kita stop, dockingnya pun juga hanya kapal-kapal Royal Caribbean dan grupnya, holdingnya. Salah satunya adalah Celebrity Cruise. So selamat datang di Kepulauan Bahama. Ini adalah Coco Cay Island, punyanya Royal Caribbean. Jadi kita docking di sini tadi kira-kira jam 7.30, gangway down, jadi kapal dibuka. Kita sekarang lagi menuju ke tempat untuk kita bisa snorkeling dan semua fasilitas, bahkan ada timpak yang ini di belakang saya ya, itu cup seluncurannya juga jauh lebih gede, jauh lebih tinggi, papan seluncurnya itu sampai paling tinggi itu. Ini lebih tinggi daripada yang ada di cruise Icon of the Seas bahkan. Dan ini landed ya, ini pulau, nggak tahu reklamasi atau juga memang sudah ada pulaunya lalu ditambah diperluas dengan reklamasi. Tapi intinya Coco Cay ini under ownership dari Royal Caribbean. Jadi jangan tanya ada cruise yang lain apa enggak, sepertinya hanya cruise grupnya Royal Caribbean saja yang bisa docking di tempat ini. Nah buat teman-teman yang ingin cruising ini ya, semuanya kita nggak perlu bawa apa-apa sampai cash tunai, karena di Coco Cay ini juga paymentnya semuanya pakai SIPAS semua. Jadi pakai
kartu kamar kita. Itu udah kayak pengganti paspor kita. Ini beachnya, pantainya itu ya di belakang saya ya. Semuanya sudah kita tinggal milih kursinya. Nah, ini dua kapalnya ini langsung kelihatan gede banget ya. Voyager of the Seas sama Icon of the Seas yang lagi docking. Dan ini nanti gantian semua grup-grup Royal Caribbean yang berhenti di ini masih masuk dalam Gulf of Mexico, yang dalam sejarahnya sekarang Presiden Donald Trump pokoknya maunya mengganti, sudah tidak ada lagi Teluk Meksiko. Kalau kalian cek teman-teman ya di Google Map atau apa, semuanya sudah pakai dalam kurung. Ini masa transisi untuk mengubah nama dari Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Jadi Gulf of Mexico lalu diganti jadi Gulf of Amerika. Kita akan menuju ke tempat excursion saya. Ini salah satu yang recommended ya buat kalian yang mau walking at the beach. Ini pakai model, nah sepatunya kayak gini nih. Bawahnya itu sudah karet atau juga bisa juga yang sedikit rada tebel kayak sepatu juga. Jadi ini recommended buat snorkeling buat kalian. Ini murah banget di Tokopedia, cuman 100.000 paling gitu ya, atau bahkan ada yang lebih murah, tapi nggak nyakitin kaki daripada kalian pakai sepatu sneakers gitu ya, kemasukan pasir repot, lalu juga pakai sendal misalnya buat lari-lari atau apa juga, dan masuk ke dalam pantai juga jadi lebih nggak nyaman. Nah, kita report dulu ke penjaga pantainya. Handuk kita juga bisa bawa tadi, handuk dari kapal. Dia bawain, kita bisa minta handuk, lalu kita bawa ke pulau ini. Bisa berjemur, bisa berenang, bisa apa yang kita lakukan semuanya nanti di sini sampai kapalnya mau berangkat lagi. Kita akan docking di sini, berhenti tadi pagi jam 7.30 docking, dan akan kembali sekitar sorean jam 4 jam 5. Hello, say hi to. Nah, this is the penjaga pantai di Bahama. Thank you. It's nice day. Wow, so welcome to Kepulauan Bahama, salah satu pulau yang dimiliki oleh Royal Caribbean. Jadi enak, sampai toko-toko aksesorisnya segala semua gitu ya. Kita udah nggak perlu beli lagi nanti dengan uang tunai, cash gitu. Karena ya semua penduduknya semuanya sudah di-arrange, di-organize oleh Royal Caribbean Group semua. Jadi kita tinggal tap aja, kayak kita masuk ke theme park gitu ya, ke Ancol mau ke Trans Studio atau apa, kita bayar semuanya udah pakai cashless. Kita masih datang rada pagi, sekarang di sini beda 1 jam dengan tempat. Jadi sekali lagi saya ingetin antara ship time dan world time. Jadi waktu di handphone kita harus benar-benar sinergiin dengan ship time kita. Oke, so kita nikmatin aja di Bahama bersama Royal Caribbean. Ciao. Nah, welcome to Coco Cay. Perfect day at Coco Cay, Bahama Island. Ini salah satu island punya Royal Caribbean. Jadi tuh lihat ya, ada 2 cruise di belakang saya. Itu adalah Voyager of the Seas dan Icon of the Seas, cruise yang saya pakai. Buat teman-teman yang ada di sini, jangan takut dengan koneksi internet, karena mengingat pulau ini milik si Royal Caribbean sendiri, jadi langsung nih satu pulau terkoneksi dengan internet, dengan wifi. Kenapa bisa terkoneksi itu? For your info, guys, lumayan mahal banget terus terang. Untuk 8-10 hari kita bayar wifi kira-kira $200. Tapi no option, nggak ada pilihan. Kalian mau pakai Telkomsel, Satelindo, XL, mau beli SIM card lokal atau apapun juga nggak bakal dapet sinyal. Kenapa? Karena kita ada di tengah-tengah laut, di Laut Karibia, di Teluk Meksiko, di Laut Amerika, semuanya itu betul-betul dipastikan pokoknya blank spot. Nah, bagusnya Royal Caribbean ini dia pakai namanya FUM Wi-Fi. Itu
kerjasama dengan Starlink, semuanya networknya dengan Starlink. Jadi mau di pulau-pulau apapun, semuanya terkoneksi dengan baik. Starlink sih efektif banget ya, terbukti ya, di tengah lautan kayak apapun, di tengah hutan kayak gimana pun betul-betul dapat sinyal dan nggak ada pilihan. Ya udah mahal mau gimana lagi, pilihannya cuma itu aja gitu. Tapi untungnya karena couple gitu buat 2 handset, kita juga bisa tethering, itu lebih murah. Jadi kita bisa kerja, juga tetap bisa terkoneksi, kirim email, connect ke internet dari laptop kita, semuanya tetap bisa nge-link gitu ya. Oke, nah ini untuk wifi-nya. Kemudian kita docking di sini bisa seharian ya, jadi masih enjoy aja. Di sini bisa menikmati semuanya cashless, jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu bawa duit cash atau apa gitu ya, karena semua sudah sipas. Baik yang jualan, merchandising, F&B, restoran, semuanya memang diorganize oleh Royal Caribbean sendiri. Itu enaknya, jadi semuanya tinggal kita pakai kartu aja, langsung kita tap, semuanya udah langsung masuk ke bill kita. Nanti pulang kita tinggal hitung-hitungan, kita mau bayar by cash, by credit card atau apa, semuanya bisa. Ini pantainya cukup nice banget, pasir putih, lalu airnya juga jernih, tenang, nggak terlalu bergelombang. Tetapi hari ini kebetulan menurut dia airnya cukup tinggi di tengah gitu ya. Jadi saya ambil excursion yang bisa snorkeling, tapi kemungkinan nanti bisa di refund karena nggak bisa meminjamkan kacamatanya, ditakutkan kalau terlalu dalam gelombangnya terlalu tinggi. Itu tips and trick buat teman-teman yang ingin ngambil excursion di Coco Island, namanya Perfect Day at Coco Cay gitu ya, bukan Coco Island tapi Coco Cay. Ini banyak pohon kelapa, mungkin itu disebutnya jadi Coco Cay kali ini. Jadi nikmati semua koneksi internet tetap oke, lalu kita juga bisa menikmati sepanjang hari ini di islandnya Royal Caribbean. Enjoy Perfect Day at Coco Cay.